Tahu bapak satu ini? Atau bapak yang satu ini? Ya, mereka berdua adalah orang-orang hebat yang bisa kaya dan hidup dari saham aja loh. Wow. Pertama, Bapak Lo Keng Hong. Awalnya dia bukan siapa-siapa, bahkan hidupnya cenderung sulit. Tapi sekarang dia berhasil menjadi bapak value investor Indonesia yang kekayaannya menurut berbagai sumber mencapai 2 triliun rupiah. Kesuksesannya inilah yang menjadikannya inspirasi bagi para investor saham. Kedua, Bapak Warren Buffett. Dia adalah bapak value investor dunia. Sedikit berbeda dengan Lo Keng Hong, ayah Warren Buffett ini pernah menjadi anggota parlemen Amerika Serikat loh. Tapi dia tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya aja. Ia memulai bisnis pertamanya di umur 6 tahun dengan berjualan permen karet dan berjualan koran ketika duduk di bangku SMP. Dan sebenarnya masih banyak lagi usaha kecil-kecilan yang dilakukan Warren Buffett kecil. Insting bisnisnya lah yang jadi modal untuk dia memulai investasi di saham. Sampai saat ini Warren Buffett menjadi orang terkaya nomor 5 di dunia dengan total kekayaan 113,8 miliar US dollar atau setara dengan kurang lebih 1.698 triliun rupiah. Kekayaannya ia dapatkan dari investasi saham. Wow, kok bisa sih mereka kaya dari saham? Yuk langsung aja kita kenalan lebih lanjut dengan seluk-beluknya saham ini. Apa itu saham? Mari kita lihat asal-usul saham mulai dari awal. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti sih dari mana, di mana, dan kapan saham ini terbentuk. Tapi yang jelas konsepnya adalah seperti ini contohnya. Andi membuka bisnis permen. Setelah berjalan ternyata bisnis permennya ini laku keras. Dan Andi mau mengembangkan bisnisnya dengan membuka toko cabang dan melakukan ekspansi pabriknya. Tapi modal yang dimiliki Andi terbatas. Andi pun ingin mencoba pinjaman ke bank, tapi ternyata bunganya terlalu besar. Mencari investor pun belum tentu ada yang mau. Dan akhirnya Andi memutuskan untuk membuat perusahaannya IPO atau Initial Public Offering. Apa sih IPO itu? Sederhananya, perusahaan ini tuh terbuka untuk umum. Caranya adalah dengan menerbitkan saham atau membagikan kepemilikan usaha kepada publik. Dari sini, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan perusahaan kalau perusahaannya untung. Nah, keuntungan inilah yang kita kenal dengan istilah dividen. Perusahaan tidak terus-terusan mengeluarkan saham secara tiba-tiba. Lalu, apa yang terjadi kalau seseorang yang memiliki saham ini nggak mau lagi punya saham ini? Ya, kamu bisa menjual saham ini ke orang lain yang berminat. Kalau perusahaannya bagus, pasti akan lebih banyak peminatnya. Kalau perusahaannya tidak bagus, akan sedikit peminatnya. Masih ingat dengan prinsip pasar? Jika banyak peminat tapi sedikit barang yang tersedia, maka harga akan naik. Jika peminat sedikit tapi banyak barang yang tersedia, maka harga akan turun. Inilah yang membuat harga saham yang beredar terkadang berbeda dengan value sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang membuat harga saham ini naik dan turun? Tentu saja dari minat pembeli. Bagaimana seseorang bisa minat untuk membeli? Bisa dari berita yang beredar atau memang karena perusahaannya yang bagus. Penjualan kepemilikan saham ini dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang oleh ribuan bahkan jutaan orang tiap harinya. Untuk mendapatkan regulasi yang tepat, maka dibentuklah bursa saham. 1792, bursa saham terbesar di dunia terbentuk, ialah NYSE. Tidak sebesar sekarang, ini dimulai dengan 24 pialang saham yang duduk di bawah pohon Buttonwood, Wall Street, New York City, Amerika Serikat. Sekarang di sanalah tempat perdagangan perusahaan-perusahaan tradisional seperti IBM, General Motors, P&G, dan lain sebagainya. Disusul di tahun 1971, akhirnya terbentuklah Nasdaq yang menjadi tempat perdagangan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Apple dan Facebook. Di Indonesia sendiri, kita mengenal Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan saham. Untuk menjadi pengukur, harga-harga saham yang terdapat di bursa akan dikelompokkan dan dilakukan perhitungan rata-rata sehingga terbentuklah yang namanya indeks. Indeks ini akan menjadi acuan dari kelompok-kelompok saham tersebut. Misalnya, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang menjadi acuan untuk saham syariah. Ada juga IHSG yang menjadi acuan untuk seluruh saham yang terdapat di bursa. Semua perusahaan IPO ini sungguh bisa membantu masyarakat yang tahu bagaimana caranya berdagang saham untuk memberikan kekayaan. Seperti kedua orang ini, Lo Keng Hong dan juga Warren Buffett. Cara yang mereka gunakan adalah dengan menghitung value dari perusahaan tersebut, seperti gimana sih laporan keuangannya, gimana kinerja perusahaannya, dan gimana bisnis perusahaan tersebut bisa berkembang. Inilah yang dinamakan value investing. Ketika mereka tahu saham mana yang bagus, mereka akan membelinya di harga yang murah.
Kalau perusahaannya bagus, pasti harga sahamnya pun akan naik. Dan benar aja sesuai dengan dugaan, mereka akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Kemampuan value investing ini nggak bisa didapat secara instan. Butuh waktu bertahun-tahun dan mentor yang tepat buat investasi. Nah, kalau Sobat Finansialku mau belajar value investing seperti Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong, kamu bisa ngobrol yuk sama Minku di nomor WhatsApp ini, atau langsung aja klik link ini. Oke, segitu aja dari Minku. Semoga video ini menginspirasi dan tambah pengetahuan kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!